Kelima, mendapatkan Raja Jam Tangan. Keesokan harinya, hal pertama yang dilakukan Harvey ketika dia bangun adalah menyalakan sistem. Hebat, sistemnya ternyata masih ada. Setelah mandi, Harvey memulai loter hari ini. Tuan rumah saat ini memiliki satu jumlah undian tersisa. Apakah Anda ingin menarik undian sekarang? Undi. Harvey berpikir dalam hati, dan meja putar rulet segera mulai berputar dengan cepat. Ting! Selamat Anda mendapatkan jam tangan platinum Patek Philippe 5002P. Astaga! Mata Harvey berbinar dan dia segera mencari di internet. Patek Philippe, merek jam tangan terkenal di dunia. Dan Patek Philippe 5002P adalah karya terbaik Patek Philippe, tiada duanya. Harga jual resminya adalah 17,6 juta dolar. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sekrup platinum kecil setara dengan gaji setengah tahun orang biasa. Selain itu, karena kerumitan teknis yang luar biasa dan desain jam tangan yang cerdik, hanya 2 dari 180 pembuat jam tangan ahli Patek Philippe yang dapat membuat model ini. Hanya 2 potong yang diproduksi setiap tahun. Ini adalah jam tangan terbaik yang diimpikan oleh orang kaya. Raja jam tangan. Harvey mengeluarkan arlojinya dan membuka kotak arloji emas dan coklat. Sebuah arloji terletak di antara keduanya. Terbuat dari 950 platinum dan dipadukan dengan tali kulit aligator. Menunjukkan keanggunan dan kemewahan. Ini adalah jam tangan 2 sisi. Bagian depan menunjukkan jam, menit, kalender. Bagian belakang cadangan dan waktu perjalanan menunjukkan waktu lokal kedua, 4 digit tahun. Ada lebih dari 20 jenis fungsi. Casing berukuran kurang dari 50 mm berisi 214 bagian independen, dan terdapat juga relief karangan bunga laurel yang diukir tangan pada bezel dan lugs. Mewah tanpa menjadi eksplisit. Jika saya harus menggunakan 2 kata untuk mendeskripsikannya, yaitu luar biasa. Harvey tidak berencana menjualnya. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang sekarang. Pria mana yang tidak menginginkan jam tangan impian? Tanpa ragu-ragu, Harvey memakai arloji, dan temperamennya langsung meningkat. Pada saat ini, ponsel Harvey berdering, dan seseorang mengirim pesan. Ketika saya membukanya, saya melihat itu adalah rekan kerjanya yaitu Halan. Halan. Harvey, kenapa kamu tidak datang hari ini? Donald telah duduk di kursimu pagi-pagi sekali. Saya pikir gajimu tidak akan diberikan. Halan. Kecuali kamu mengakui kesalahanmu kepada Donald hari ini, saya juga akan membantu Anda untuk memohon belas kasihan. Mungkin segalanya bisa berubah. Melihat ini, Harvey langsung menutup ponselnya. Halan ini juga bukan orang baik. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia dipecat kemarin. Tetapi hari ini dia bertingkah seperti serigala dan memintanya untuk tidak pergi dari perusahaan. Jika Anda menginginkan gaji, apakah Anda harus mengakui kesalahan Anda kepada manajer? Mengapa? Harvey harus mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Apapun yang terjadi. Meski 3.000 dolar, lalu kenapa? Itu juga uangmu sendiri. Saya, Harvey, akan mengambil gaji ini. Harvey mencibir, mengambil kunci mobil, berbalik dan berjalan keluar dari kamar tidur. Pergi ke perusahaan. Black Box Teknologi. Ini sebenarnya adalah divisi dari Black Box Group, yang berkantor pusat di Financial Street Building. Saat ini, di kantor teknologi Black Box, Halan meletakkan ponselnya dan melapor kepada Donald sambil tersenyum. Manajer, saya sudah memberitahu Harvey. Saya pikir dia akan tetap datang hari ini. Lalu saya akan membujuk dia untuk mengakui kesalahannya kepada Anda. Ya, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Donald duduk di tempat kerja Harvey, mengetuk laptop dengan ekspresi tenang. Seperti yang kita ketahui bersama, inilah ketenangan sesaat sebelum terjadinya badai. Kemarin Harvey memarahinya di grup. Hari ini dia memutuskan untuk membuat Harvey mendapatkan kembali balasannya. Bahkan jika Harvey mengakui kesalahannya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kembali 3.000 dolar. Rekan-rekan di sekitar berbisik-bisik. Hei, Halan ini menyebalkan. Dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Harvey. Tapi sekarang dia langsung mengkhianatinya. Haha, bukan? Aku melihat dia dirawat oleh Harvey sebelumnya. Jika itu aku tidak akan datang.
Apakah kamu di sini untuk menderita demi $3.000 ini? Oh, Harvey benar-benar baik. Dia bekerja keras dan tampan. Mengapa manajer ingin memecatnya? Seorang gadis menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan penyesalan di wajahnya. Harvey sangat tampan. Akan sangat menarik jika bisa bekerja dengannya di masa depan, bukan? Hannah di samping berkata dengan nada menghina. Apa gunanya penampilan? Terakhir kali manajer pindah, semua orang memberikan hadiah, tapi dia tidak melakukannya. Dia memiliki penampilan centil, bibir merah menyala, dan riasan indah. Bisa dianggap wanita dengan penampilan 80 poin. Dia juga dianggap cantik. Dia berpikir dalam hati dan berkata, dalam masyarakat saat ini, jika Anda tidak memiliki uang, tidak memiliki kekuasaan, dan tidak memiliki pengetahuan tentang masalah terkini, Anda tidak akan bisa bertahan. Tidakkah menurut Anda konyol bahwa Anda begitu miskin dan tidak punya uang tetapi masih merasa sombong? Dengan $3.000, bukankah bagus untuk pergi? Anda harus menentang di grup. Oke. Sekarang dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Gadis itu tidak menjawab. Kata-kata Hannah mungkin ada benarnya. Tapi dia tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataannya. Setidaknya menurutnya Harvey sangat ceria, ramah terhadap orang lain, dan sangat maskulin. Mengesampingkan aspek finansial, setidaknya dia adalah pasangan cinta yang baik. Rekan perempuan yang sedang bergosip di samping datang. Hannah, bagaimana kabar hubunganmu dengan manajer Brock? Benar. Apakah manajer Brock berencana merayumu saat dia membeli rumah kali ini? Donald telah mengamati Hannah selama lebih dari 1 atau 2 hari. Semua orang di kantor mengetahuinya. Hannah mengeriting rambutnya dengan jari-jarinya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Tapi sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk tidak muncul. Melihat Donald, dia melihat orang lain juga diam-diam menatapnya. Mata indahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berbinar. Tidaklah buruk memiliki mobil dan rumah. Namun, rumah tersebut dibeli dengan pinjaman. Entah apakah akan memberikan tekanan pada diri saya setelah menikah. Tidak apa-apa tinggal di rumah besar. Tapi dia tidak mau mengambil hipotek. Nah, Anda harus memikirkannya baik-baik. Bung! Pintu kaca kantor dibuka dan suara-suara berhenti. Harvey berjalan masuk perlahan dengan tangan di celananya. Hebat. Dia benar-benar datang kemari. Mengapa aku merasa seperti badai akan datang? Aku harap Donald bisa memberiku sedikit wajah. Oh, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Donald berkata dengan suara gelap. Harvey berkata dengan dingin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berikan gajiku. Kamu bocah. Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku ketika kamu menginginkan gajimu. Donald menampar meja dengan keras dan berdiri. Ada apa? Saya pantas mendapatkan gaji saya. Apakah akan ada masalah jika saya mengambil hak saya kembali? Harvey mencibir, tidak takut sama sekali. Melihat situasi berkembang buruk, Halan segera melangkah maju untuk menahan Harvey. Harvey, jangan seperti ini. Jika ada yang ingin kita katakan, mari kita bicarakan. Saya tidak berpikir manajer akan dengan sengaja mempermalukan Anda. Keluar dari sini. Harvey membuangnya dengan satu tangan. Harvey telah mengetahui trik kecil ini. Halan didorong mundur beberapa langkah, tampak bingung. Dia tidak bisa mengerti. Apa yang membuat Harvey menjadi begitu tangguh? Pada saat ini, Donald tersenyum misterius. Baiklah Harvey, kamu ingin gaji. Mari kita mengobrol. Donald mencibir, membuka file di komputer, dan berkata perlahan. Ingat, Anda bertemu dengan klien minggu lalu. Karena kesalahan serius Anda, pesanan tidak diselesaikan, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Perusahaan sekarang akan memotong $3.000 dari gaji Anda sesuai kebijakannya. Apakah itu berlebihan? Itu belum lagi kejahatan menentang atasanmu secara terang-terangan. Harvey, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Mendengar kata-kata tersebut, Harvey tertawa marah. Omong kosong. Pelanggan dari minggu lalu adalah pembual. Dia datang untuk menanyakan harga setiap saat. Tapi tidak ada yang mau untuk pergi menemuinya. Jadi biarkan aku yang mengurusnya. Sekarang akulah yang menyebabkan kerugian besar ke perusahaan. Oh, saya mengerti.
Apakah Anda mencoba menipu saya dengan membuat alasan? Harvey bertanya. Saya menipu Anda. Jadi bagaimana jika saya menipu Anda? Anda seorang pekerja yang bau. Bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya? Donald berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu sangat sombong? Kemarin kamu secara terbuka menentang saya di grup. Dan sekarang Anda tidak mengakui kesalahan Anda kepada saya. Apakah Anda masih ingin mendapatkan kembali $3.000 ini? Jadi maksud Anda adalah apapun yang menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan adalah sebuah omong kosong. Selama saya meminta maaf kepada kamu akan membayar kembali gajiku, kan? Harvey berkata dengan tenang, dengan ekspresi wajahnya serius. Rekan-rekan yang menonton melihat bahwa Harvey akan menyerah, dan beberapa merasa senang atas kemalangannya. Namun beberapa orang mempunyai perasaan campur aduk. Mereka sebelumnya merasa bahwa Harvey tidak mengetahui kejadian terkini dan cara dunia bekerja. Tapi sekarang, jika dipikir-pikir dari sudut pandangnya, Donald memecat Harvey karena perasaan pribadinya, dan bahkan melakukan hal ini pada Harvey, mengurangi gaji sebulan dari kerja kerasnya. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Jika mereka berada dalam situasi Harvey di masa depan, apakah mereka masih bisa tertawa? Pada saat ini, rekan-rekan ini sebenarnya berharap Harvey akan ulet sampai akhir dan terus melawan bahkan jika dia diibaratkan memukul telur dengan batu. Kurang lebih, mereka semua menemukan bayangan mereka sendiri di dalam diri Harvey. Ini bukan perjuangan Harvey sendirian. Mendengar Harvey akhirnya melepaskannya, Donald menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Ya, Harvey, selama Anda meminta maaf kepada saya akan mempertimbangkan untuk mengembalikan $3.000 ini kepada Anda. Tentu saja, apa yang dia katakan semuanya omong kosong. Bahkan jika Harvey meminta maaf, dia tidak akan mengembalikan $3.000 kepada Harvey. Dia manajernya, bukankah mudah bermain dengan karyawan kecil seperti Harvey? Dia merasa yakin akan mengalahkan Harvey. Namun siapa tahu, adegan dalam imajinasinya tentang Harvey yang meminta maaf kepadanya tidak muncul dan memicu kejadian yang sangat plot twist. Donald, aku minta maaf padamu. Apakah kamu sedang bermimpi? Harvey sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan berkata dengan tatapan dingin. Saya baru saja merekam seluruh proses percakapan kita. Anda memotong gaji saya karena kebencian pribadi. Anda manajer yang buruk. Tunggu saja sampai reputasi Anda hancur. Black Box Group juga akan menuntut Anda secara berturut-turut untuk melindungi reputasi perusahaannya. Apakah Anda pikir Anda masih bisa bertahan di industri ini? Dua kalimat pendek Harvey membuat banyak hal. Keenam, mengakui orang yang salah. Seluruh tempat terdiam sesaat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk. Harvey tidak menyerah, tetapi memilih untuk berjuang sampai akhir. Saat ini, kata-kata arogan Donald datang dari ponselnya. Saya menipu Anda. Jadi bagaimana jika saya menipu Anda? Anda seorang pekerja yang bau. Bagaimana Anda bisa bertarung dengan saya? Kata-kata ini, di kantor yang sunyi ini, tampak sangat ironis dan kasar. Mata Donald langsung memerah dan dia mengertakkan gigi. Kamu anak nakal. Kamu sangat tidak tahu cara berterima kasih. Kamu bahkan merekam. Berikan aku ponselmu. Dia menjadi marah dan bergegas menuju Harvey. Tapi dia biasanya bernyanyi dan minum, dan kekuatan fisiknya tidak lagi cukup melawan Harvey. Harvey langsung mengangkat kakinya dan menendang perut buncitnya. Bung! Donald ditendang mundur beberapa langkah, dan punggungnya terbentur meja dengan keras. Sungguh menyakitkan melihatnya. Tapi Donald tidak peduli dengan rasa sakitnya dan berteriak dengan panik. Halan! Hentikan Harvey secepatnya. Jangan biarkan dia keluar dari sini dengan ponselnya. Hubungi keamanan. Halan melirik Donald yang panik, lalu menatapnya lagi ke arah Harvey. Pikirannya berpacu. Dia akan dihadapkan pada dilema. Jika dia membantu Donald, dia akan menjadi pemimpin tim pemasaran di masa depan, bukan? Tetapi jika saya membantu Harvey, apakah saya dapat memperoleh manfaat? Sebelum dia dapat berbicara, Harvey berkata sambil tersenyum bercanda. Halan, kamu ingin membantunya dan mengkhianatiku. Mata Halan berkedip sedikit, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Harvey, maafkan aku. Sebaiknya kamu menghapus video di ponselmu.
Jika tidak, ketika keamanan datang nanti, kamu mungkin tidak bisa makan dan berjalan-jalan dengan mudah. Haha, hahaha. Harvey tertawa, dan langsung mendapatkan kembali ketenangannya, digantikan oleh dinginnya es di matanya. Persahabatan lama antara dirinya dengan Halan benar-benar hancur saat ini. Aku akan pergi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Harvey melambaikan lengan bajunya dan melangkah keluar pintu. Harvey, kalau begitu jangan salahkan aku. Halan membuat keputusan cepat dan segera berlari ke depan Harvey, berteriak. Keamanan! Keamanan! Cepat datang! Hentikan Harvey! Dia ingin mengambil rahasia perusahaan kita. Kamu tidak bisa membiarkan dia keluar dari sini. Saat ini, ada keributan di luar kantor, dan ada gelombang salam. Nona Emily. Selamat datang, Nona Emily. Nona Emily. Mata Donald berbinar. Dia sedang merencanakan sesuatu. Bukankah ini kesempatan untuk membalas? Hah? Harvey tertegun sejenak dan menghentikan langkahnya. Donald segera bangkit dari tanah, berlari ke pintu kantor, dan membuka pintu kaca. Nona Emily, Anda harus mendapatkan keadilan untuk saya. Sebuah suara menyedihkan bergema di koridor. Melihat tingkah lakunya yang tidak tahu malu, rekan-rekannya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Nona Emily mengerutkan kening dan menatapnya dan berkata tidak senang. Sebagai seorang manajer, Anda masih membutuhkan saya untuk mendapatkan keadilan untuk Anda. Apa yang terjadi? Donald menangis dan berkata, Maaf, Nona Emily. Ini kurangnya manajemen dan kegagalan saya menjaga diri sendiri. Membiarkan karyawan melakukan hal berlebihan seperti ini terjadi. Kerutan di dahi Nona Emily semakin dalam. Apa yang terjadi? Jangan bertele-tele. Donald menghapus air matanya yang tidak ada dan berkata, Karyawan perusahaan kami, karena mereka melakukan kesalahan. Kejadian itu menyebabkan perusahaan menderita kerugian besar. Saya memecatnya, tetapi saya tidak menyangka dia akan langsung menyebut saya manajer yang buruk. Saya menghukumnya dengan memotong $3.000 dari gajinya sesuai peraturan. Tapi saya tidak menyangka dia akan membalas dendam dan sekarang dia ingin melaporkan perusahaan kita. Merusak reputasi perusahaan kita. Saya melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar memukul saya. Saya curiga orang seperti ini adalah mata-mata yang dikirim oleh perusahaan musuh. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Nona Emily, tolong selidiki secara menyeluruh. Donald layak menjadi manajer buruk. Dia memutarbalikkan fakta dengan kata-kata ini. Tapi dia tetap berdiri. Bahkan jika rekaman Harvey dirilis, dia dapat menjelaskan bahwa dia sedang menguji apakah pihak lain adalah mata-mata perusahaan. Ketika dia selesai menangis, area sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Wajah menawan Nona Emily cemberut, dan suaranya yang dalam terdengar, mengandung kemarahan yang luar biasa. Maksudmu, ada mata-mata di perusahaan kita? Ya, saya curiga ini sangat mungkin terjadi. Donald mengangguk. Dia tidak peduli seberapa besar tuduhannya. Pokoknya, alangkah baiknya jika kamu bisa menutupi urusanmu sendiri. Ini terlalu serius. Wajah Nona Emily menjadi gelap. Sebagai manajer umum grup Black Bucks, ini adalah cabang. Dia biasanya jarang datang ke sini. Hari ini dia datang untuk inspeksi. Tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Ada spionase komersial. Ini hanya menantang keuntungannya. Bawa saya ke sana. Saya ingin melihat perusahaan mana yang mengirim mata-mata komersial itu. Nona Emily berkata dengan sungguh-sungguh. Donald berkata dengan sengaja. Nona Emily, Anda harus berhati-hati. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Saya khawatir dia akan menyakiti Anda. Wajah Nona Emily sangat jelek. Berhenti bicara omong kosong dan memimpin jalan. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Donald tampak bahagia. Kemarahannya sudah naik. Dia adalah eksekutif senior grup Black Bucks. Dan dia juga lebih unggul. Nona Emily tidak punya alasan untuk mempercayai omong kosong yang dicurigai sebagai mata-mata. Dia hanya ingin menekan Harvey dan melampiaskan amarahnya. Tanpa diduga, rangkaian hal ini terjadi. Sekarang sepertinya Nona Emily benar-benar marah.
Mungkin Harvey dapat dikirim langsung ke Biro Keamanan Umum untuk penyelidikan menyeluruh, dan hasilnya tidak buruk. Donald diam-diam mencibir. Rencananya berhasil. Nona Emily. Nona Emily. Setelah melihat pengunjung itu, para karyawan di kantor buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Pada saat yang sama, dia memandang Harvey dengan kasihan. Tanpa diduga, Nona Emily, pembunuh yang dingin dan menawan, kebetulan berada di sini dan Harvey akan mendapat masalah. Ketika Helen melihat Nona Emily, dia merasa senang. Dia buru-buru mendekati Harvey dan mencibir dengan suara rendah. Harvey, kamu sudah selesai. Aku baru saja mencoba membujukmu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang manajer Bragg telah menuduhmu sebagai mata-mata komersial. Aku melihat betapa sombongnya kamu. Tidak peduli seberapa masuk akal penjelasan Harvey, begitulah tempat kerja sosial. Lindungi satu sama lain. Tidak mungkin manajemen senior memecat tulang punggungnya sendiri hanya untuk Anda, seorang karyawan kecil. Donald secara alami memperhatikan pemandangan ini, menunjuk ke arah Harvey dan berkata dengan keras. Itu dia. Dialah yang menghina bosnya, memukulinya, dan bahkan mencatat ancaman untuk menghancurkan reputasi perusahaan kita. Dia pasti mata-mata komersial. Saat dia mengatakan itu, Donald meminta bantuan Helen dia dan memperlihatkan punggungnya. Ayo, lihat. Jika saya tidak memiliki tulang yang bagus, tendangannya akan mematahkan tulang saya. Nona Emily, sungguh kambing hitam, jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Nona Emily. Donald terkejut melihat Nona Emily. Dia terkejut. Mengapa dia tidak berbicara? Terlalu marah untuk berbicara. Mata Nona Emily membelalak. Napasnya cepat. Dan dia tampak sangat terkejut. Lalu dia menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan cepat menuju Harvey. Donald tersenyum sinis dan memandang Harvey dengan bangga. Kamu sudah ditadirkan. Ingin bertarung denganku. Haha, kamu terlalu mudah. Tatapan mata rekan kerja berkisar dari bercanda hingga simpatik. Namun idenya sangat terpadu. Benar saja. Harvey sudah selesai. Apa yang bisa kamu lakukan lagi sekarang? Tapi adegan berikutnya mengejutkan perhatian semua orang. Senyuman Donald langsung membeku di wajahnya. Saya melihat Nona Emily dengan cepat berjalan ke arah Harvey dan memegang tangannya, dengan senyuman indah yang sangat ramah. Tuan White, mengapa Anda datang ke sini ketika Anda ada waktu luang dan tidak memberitahu saya sebelumnya sehingga saya bisa bersiap? Mata Harvey aneh. Pantas saja waktu bertemu dengan Emily ini terlihat familiar saat pertama kali melihatnya. Kalau dipikir-pikir, fotonya ada di poster perusahaan. Dia sebenarnya adalah manajer umum grup Black Box. Bibir Harvey membentuk senyuman. Nona Emily, kebetulan sekali. Harvey tersenyum tipis dan dengan lembut berjabat tangan dengan Emily. Emily merasa sedikit bingung. Mengapa Tuan White yang misterius ini muncul di perusahaan? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia? Kualitas wine kemarin sungguh di luar ekspektasi. Bisa disebut yang terbaik dari yang terbaik. Pihak lain bahkan memberi saya sebotol sebagai hadiah, yang sekarang dia simpan di gudang anggurnya. Ini juga membuatnya merasa nyaman dengan Harvey. Tanpa diduga, kami akan bertemu lagi secepat ini. Pada saat ini, Emily memperhatikan arloji di tangan Harvey, dan jantungnya berdetak kencang. Jam tangan ini, Tuan White, sungguh tidak sederhana. Tenggorokan Donald kering dan dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Nona Emily, yang selalu keren dan dingin, sebenarnya berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Harvey. Melihat ekspresinya, sepertinya ada sedikit ambiguitas. Nona Emily, apakah Anda mengakui orang yang salah? Namanya Harvey, dan dia adalah mata-mata komersial yang saya katakan kepada Anda. Saya pikir Anda yang sebenarnya adalah mata-mata komersial. Emily menunggunya dengan mata tajam. Ini tetangga saya, Tuan White. Betapa mulianya statusnya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memiliki puluhan juta dalam urusan bisnis dengan perusahaan kami. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Apa? Ada suara. Bung! Di kantor. Ya Tuhan. Tetangga. Saya ingat Nona Emily tinggal di kawasan Villa Verdant Springs, kan? Astaga. Harvey punya villa di kota Daxwood.
Itu rumah besar bernilai ratusan juta. Puluhan juta dalam urusan bisnis. Apakah Harvey begitu kaya? Apakah aku salah dengar? Hannah memandang Harvey dengan mata cerah. Jantung berdebar kencang. Awalnya saya mengira Harvey hanyalah seorang pecundang. Namun saya tidak menyangka dia adalah seorang master yang sedang mencari pengalaman hidup. Nona Emily memanggilnya orang terhormat. Dia juga tinggal di sebuah villa dengan harga ratusan juta. Mereka juga memiliki kerjasama bisnis bernilai puluhan juta dolar dengan perusahaan. Apa ini? Menantu yang sempurna. Sebagai perbandingan, Donald, sebagai manajer departemen, memiliki rumah kurang dari 100 meter persegi dan hipotek 1 juta dolar. Sungguh perbedaan yang sangat besar. Dia langsung dibunuh oleh Harvey. Minggir untukku. Hannah mengeluarkan cermin riasnya dan mulai merapikan riasannya. Setelah lebih dari 20 tahun, wajah saya akhirnya dapat digunakan. Hai MPH, lihat 36 triku untuk merayu pria. Hannah sangat percaya diri dengan keterampilannya. Jadi tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan hati Harvey. Ia bahkan sudah mulai memimpikan kehidupan sejahtera di masa depan. Ketujuh, apakah